pagi Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar, ini adalah video saya yang ke-7, lanjutan dari video saya yang sebelumnya mengenai BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19 untuk angkatan yang kedua. Jika Bapak Ibu Guru belum melihat video saya yang sebelumnya, saya rekomendasikan playlistnya pada link di atas, silahkan dilihat. Kemudian sebelumnya jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum, dan tekan tanda lonceng, serta nanti setelah selesai melihat video saya, jangan lupa bagikan ke media sosial Bapak Ibu Guru Sahabat sekalian. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir pada BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19, yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk materinya ini ada integrasi teknologi dalam pembelajaran, mempertimbangkan pengalaman belajar siswa, mengenal media belajar, mengenal berbagai sumber belajar, memilih teknologi dan media pembelajaran, setelah itu melaksanakan kuis. Kita akan ke lesson konten yang pertama, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Materi yang pertama, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Cara pandang yang lama beranggapan bahwa kombinasi pengetahuan pedagogi dan konten itu saja sudah cukup untuk dimiliki guru. Kemudian berubah, setelah itu teknologi mulai menjadi bagian dari pendidikan. Kemudian perubahan pendidikan yang dinamis mulai beralih pada integrasi pengetahuan pedagogi, konten, dan teknologi. Kemudian kalau pengetahuan pedagogi itu proses praktik atau metode belajar mengajar, pengetahuan konten itu mengenai mata pelajaran, teknologi mengenai teknologi, ya yang sekarang adalah internet atau video digital. Integrasi pengetahuan pedagogi, pengetahuan konten, dan pengetahuan teknologi menciptakan pengetahuan konten pedagogi teknologi atau KPT. Pengetahuan ini yaitu merupakan dasar pembelajaran menggunakan teknologi, memberikan pemahaman untuk menampilkan konsep menggunakan teknologi, memberikan pemahaman mengenai bagaimana teknologi melibatkan cara-cara pedagogis yang konstruktif untuk mengajarkan konten. Ilustrasinya sebagai berikut, model integrasi teknologi dalam pembelajaran. Pengetahuan dan teknologi, pengetahuan pedagogi, gabungan keduanya adalah pengetahuan teknologi pedagogi, kemudian pengetahuan konten, gabungan ini adalah pengetahuan teknologi. Irisan dari pengetahuan teknologi dan konten itu pengetahuan teknologi konten atau TK, kemudian gabungan dari keduanya ini adalah pengetahuan konten pedagogi atau KP, sedangkan bagi irisan dari ketiganya atau gabungan dari ketiganya yang bagian kecil ini adalah pengetahuan konten pedagogis teknologi atau KPT. Jadi sesuai pula dengan pemaparan AECT atau Association for Educational Communication and Technology, mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan merupakan upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Jelas, tujuan utamanya masih tetap untuk memfasilitasi pembelajaran agar pembelajaran efektif, efisien, dan menarik serta meningkatkan kinerja. Kita tandai selesai. Setelah itu, topik selanjutnya adalah mempertimbangkan pengalaman belajar siswa. Untuk dapat mengintegrasikan teknologi secara maksimal, kita harus mempertimbangkan pengalaman belajar siswa. Ini adalah piramida pengalaman belajar menurut Edgar Dale. Yang pertama, membaca. Yang diingat adalah 10% yang dibaca. Yang didapatnya ini menjelaskan, membuat daftar, mendeskripsikan, dan mendefinisikan. Kemudian mendengar itu 10%, dengan melihat gambar dan melihat video. Maka 30% yang diingat dari yang dilihat, setelah itu yang didapatkannya ini
dari melihat gambar sampai melihat demonstrasi yang didapatkan adalah mendemonstrasikan, menerapkan, melakukan praktik. Kemudian dengan melihat pameran dan melihat demonstrasi, maka 50% dari yang dilihat dan didengar. Untuk bagian-bagian yang kuning ini adalah pola belajar pasif. Untuk pola belajar aktif, jadi berpartisipasi langsung dalam workshop, merancang pembelajaran kolaboratif, maka 70% dari yang dikatakan dan ditulis. Melakukan simulasi, merancang atau menampilkan presentasi atau eksperimen, 90% dari yang dilakukan akan diingat. Yang akan didapatkan adalah dari keempatnya, menganalisis, membuat definisi, menciptakan, dan mengevaluasi. Ini ada di soal kuis ya, kuis apa lupa, asesmen pra program tahap 1. Asesmen pra atau pretestnya ada di kuisnya ini ya. Metode yang paling tidak efektif itu piramida teratas dan yang efektif itu yang bawah. Berpartisipasi langsung, merancang pembelajaran kolaboratif, simulasi, presentasi atau eksperimen. Ini ya, penting untuk diingat bahwa pelibatan siswa dalam proses memperkuat retensi pengetahuan yang didapatnya. Ini minta memberikan komentar. Bereksperimen ya komentarnya ya. Bereksperimen dengan memanfaatkan laboratorium alam sekitar. Oke, kita kirim. Setelah itu kita tandain selesai. Ya, selanjutnya adalah mengenal media belajar. Media merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Fungsinya menyampaikan pesan berupa konsep atau konten pembelajaran sehingga siswa dapat menerimanya dengan baik. Tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang baik tanpa ada media yang dipilih dan digunakan. Definisinya adalah alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi, kemudian alat bantu pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Ini ada di soal pretest. Ya, Bapak Ibu Guru, kemudian manfaat media pembelajaran. Yang pertama, menyajikan pesan pembelajaran menjadi lebih jelas, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, menarik keterlibatan dan motivasi siswa, memberikan pengalaman manusia abstrak menjadi konkret. Mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Kemudian untuk jenis medianya, visual, fokusnya pada indera penglihatan, audio, fokusnya pada indera pendengaran, audiovisual, melibatkan indera penglihatan dan pendengaran, multimedia, melibatkan beberapa jenis media secara terintegrasi, contohnya aplikasi komputer, interaktif dan non-interaktif. Untuk yang visual ini contohnya, untuk yang audio, contohnya ada bunyi-bunyian, musik, dan sebagainya. Untuk yang visual, yang bisa dilihat, audio visual gabungan dari audio dan visual, contohnya adalah film, iklan, dan video. Untuk audio visual tidak bergerak, buku yang bersuara, halaman yang bersuara. Kita tandai selesai. Mengenal berbagai sumber belajar. Sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Memberikan informasi yang diperlukan murid, kemudian memberikan kesempatan belajar seketika. Mengurangi kesenjangan antara informasi yang berkaitan yang bersifat verbal dan abstrak dengan informasi yang konkret dan sesuai realitas. Sumber-sumber belajar, yang pertama pesan, orang, bahan. Pesan ini sifatnya informatif ya, kalau bahan ini konkret atau alat atau benda, alat.
Pendekatan juga merupakan sumber belajar seperti diskusi, seminar, dan seterusnya. Lingkungan sekitar ya. Kemudian bagaimana mengelola sumber belajar? Sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang bisa digunakan. Materinya sama dengan materi pada diklat pembatik yang sudah saya ikuti. Learning resources by design dan learning resources by utilization. Utilization artinya digunakan, design artinya merancang. Merancang sumber belajar sendiri, misalnya buku aktivitas, video pembelajaran, dan sebagainya. Kelebihannya bisa disesuaikan dengan gaya belajar guru dan kebutuhan siswa. Kekurangannya butuh kreativitas. Jadi kalau gurunya kurang kreatif, maka sumber belajarnya kurang menarik. Biasanya begitu. Kemudian yang digunakan atau utilization, guru manfaatkan sumber belajar yang tersedia. Kelebihannya mudah dan bantu siswa, kemudian kekurangannya tidak mencakup keseluruhan rencana belajar, serta butuh waktu mencari dan kurasi sumber belajar yang jelas gurunya sendiri kurang berinovasi ya jika hanya menggunakan sumber belajar yang ada. Tapi bukan berarti menggunakan sumber belajar yang ada itu hal yang tidak baik. Perlu disesuaikan juga dengan kondisinya. Kita tandai selesai. Kemudian untuk memilih teknologi dan media pembelajaran. Berdasarkan apa? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, karakteristik siswa, jenis rangsangan pembelajaran yang diinginkan, keadaan latar atau lingkungan, potensi media atau teknologi, luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Integrasi teknologi dalam pembelajaran juga diharapkan dapat mengubah pola pembelajaran, yaitu dari siswa yang pasif menjadi aktif, satu arah menjadi interaktif, terisolasi tekstual menjadi jejaring dan kontekstual, yang tidak melibatkan orang tua menjadi melibatkan orang tua. Alur memilih teknologi untuk PJJ. Yang pertama, pertanyaan fase ideal. Apa materi yang disampaikan bisa mengacu pada KIKD yang dituju? Apa saja fitur teknologi yang dibutuhkan untuk menyampaikan materi? Kemudian, apa saja 2-3 pilihan teknologi yang memiliki fitur tersebut? Kemudian, untuk fase praktisnya, manakah pilihan teknologi yang biasa digunakan guru dan murid? Melakukan asesmen diagnostik awal, kemudian non-diagnostik juga untuk mendapatkan jawaban yang akurat. Kemudian, manakah pilihan teknologi yang mudah digunakan guru dan murid? Apabila ada murid yang tidak bisa menggunakan teknologi, apa strategi untuk menggantikannya? Misalnya dengan cara guru kunjung atau belajar kelompok kecil murid. Kita sudah selesai, kita tandai selesai. Selanjutnya akan diarahkan ke kuis. Bisa melanjutkan jika minimal 70% ya. Tadi sudah 70%. Saya akan mengerjakan kuis. Ya, kita kerjakan kuisnya. Kita klik, kemudian kita start kuis. Pengetahuan pedagogi merupakan, kalau yang ini pengetahuan konten, teknologi, konten, kemudian ini ya, proses atau metode pembelajaran. Selanjutnya, pengetahuan konten pedagogi teknologi di mana? Teknologi melibatkan cara pedagogis untuk mengajarkan konten, jadi ada cakupan dari ketiganya. Next. Pengalaman memungkinkan siswa mengingat lebih banyak, jelas bukan video. Kita lihat tadi di mana ya. Di sini ya. Mengingat lebih banyak dengan eksperimen, presentasi, dan simulasi. Di sini adanya simulasi. Kalau pameran itu ada pada
belajar pasif. Yang aktifnya workshop, kolaboratif, simulasi, dan presentasi atau eksperimen. Next. Pembelajaran yang pasif itu masih menjelaskan itu C2, C4, C6 mengevaluasi, C6 mencipta, C5 mengevaluasi ya. Berarti yang ini yang masih pasif C2. Next. Piramida pengalaman belajar Dale membantu guru menghubungkan tujuan pembelajaran dengan Dale tadi yang mana ini? Tujuan mewakili kenyataan atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menghubungkan tujuan dengan pemilihan apa ya? Oh, ini. Menghubungkan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, pengalaman belajar dengan pilihan metode pembelajaran serta penggunaan teknologi, media, dan sumber. Maka, metode dan pemilihan media pembelajaran. Jawabannya. Kita lanjut. Siswa kelas 1 lebih semangat belajar bahasa Indonesia karena guru IMA mengajak mereka untuk membuat komik tentang keluarga. Memanfaatkan media untuk mendorong keterlibatan murid. Fungsi media tadi apa ya? Menarik keterlibatan dan motivasi siswa. Saya rasa yang ini. Karena mereka membuat komik tentang keluarga. Next. Film pendek termasuk dalam jenis media audiovisual bergerak. Audiovisual bergerak. Kita lihat di sini. Film pendek tadi ada di mana di sini? Audiovisual bergerak, benar. Next. Kekurangan dari sumber belajar yang dirancang oleh guru adalah ini ya. Membutuhkan energi dan waktu pembuatan. Kita lihat. Butuh kreativitas, energi, yang waktu. Benar. Manfaat pengintegrasian teknologi dalam PJJ yang paling terlihat adalah lebih mendukung. Manfaatnya apa tadi ya? Di sini. Satu arah menjadi interaktif. Next. Punya gadget, kemudian melihat kelebihan dan kekurangan menggunakan WhatsApp karena cukup dikenal dan mudah digunakan. Maka didasarkan pada potensi teknologi mungkin. Potensi teknologi. Kita lihat hasilnya. Ya. You have reached 100 of 100 point 100%. Sudah selesai ya Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar. Sekarang tinggal ke refleksi. Oh, masih ada refleksi, saya kira ke asesmen. Kita refleksi dan perayaan dulu. Nanti pada video saya yang selanjutnya
itu khusus untuk asesmen pasca program tahap 1, yaitu video kita yang terakhir dari serangkaian video-video saya pada BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Yes. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita diminta untuk menulis kolom komentar mengenai teknologi apa yang dipilih pada PJJ. Untuk teknologi yang dipilih, pemanfaatan gawai ya. Memanfaatkan gawai untuk melaksanakan PJJ melalui WhatsApp Group, Google Classroom, Messenger, saya pakai Messenger juga, kemudian ini saja. Video penjelasan materi melalui pada channel YouTube saya. Oke, kita kirim komentar. Ya, sudah selesai, kita tandai selesai. Kemudian selamat sudah menyelesaikan, mendapatkan 6 buah lencana. Setelah itu kita tandai selesai. Ya, untuk video ini sudah selesai, Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar, penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Kita tandai selesai. Untuk asesmen pasca program tahap 1 akan ada pada video saya yang selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe, komen, kemudian share ke media sosial. Sampai jumpa.